Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Santri-santri ingkang kawula tresnani, terima kasih sebelumnya atas kehormatan yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa merasa bahagia bisa ketemu dengan santri-santri di siang hari ini. Kita akan berbicara mengenai tafsir. Saya sekolah di tafsir ya, tapi bukan berarti ahli tafsir, tapi saya ini sekolah di tafsir. Tamat dari Ghazaliyah Sarang, lalu berangkat ke Mesir. Setelah 1 tahun mengabdi di pondok, setelah itu ngabdi untuk tahun yang kedua itu sudah kepingin belajar yang lain, suasana yang lain. Lalu saya diperintahkan oleh Abah waktu itu untuk ke Mesir. Di sana sekolah, jurusannya itu banyak sekali. Ada fikih, ada hadis, ada tasawuf, ada akidah, ada ilmu bahasa, macam-macam jurusan, ada dakwah, dan ada tafsir tentu saja. Saya berangkat itu hanya kepingin belajar tafsir saja. Jadi dari semua pilihan-pilihan itu yang saya pilih cuma tafsir saja. Bukan karena apa-apa, tapi karena saya punya ayah, Mbah Maimun itu punya rutinan ngaji ahatan. Dan saya merasa Mbah Maimun, abah saya itu selain senang dengan fikih, itu juga senang dengan tafsir. Kalau fikih itu semua anak pondok, semua santri itu belajar fikih, tapi tidak semua santri itu belajar tafsir. Karena itu saya kepingin belajar sesuatu yang kurang diminati di kalangan santri-santri, maka saya belajar tafsir. Jadi belajar tafsir di sana, yaitu motivasinya yaitu. Maka kalau adik-adik kepengen meneruskan belajar, ya saya berharap sih diantaranya ada yang menekuni tafsir lah ya. Karena kalau fikih ini semua orang sudah belajar fikih ya. Tapi sampai di Indonesia pulang itu malah jadi ketua LBM DIY Yogyakarta. Ini kok fikih lagi ya. Saya begitu pulang, saya tinggal di Yogyakarta, ada pergantian pengurus wilayah, saya jadi ketua LBM, ketua Lembaga Basul Masail NU wilayah Yogyakarta ya. Sampai sekarang juga Rois Suriah yang gemarnya juga Basul Masail. Jadi saya tidak tahu ya kenapa kok ini ya, tapi saya memang senang fikih juga senang, ya senang saja ya, tapi juga sekaligus senang tafsir.
Ya, santri-santri saya berharap juga adalah beberapa yang menekuni di bidang tafsir. Nah, saya di kesempatan ini ingin cerita-cerita tentang sejarah tafsir saja. Semoga mendapatkan tempat di hati para santri, lalu ada yang tertarik untuk mempelajari tafsir. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, santri-santri semuanya yang saya hormati, Al-Quran itu diturunkan kepada Kanjeng Nabi. Al-Qurannya berbahasa Arab, Nabinya juga berbahasa Arab, umatnya juga berbahasa Arab. Karena itu sebetulnya Al-Quran itu tanpa ditafsiri itu sudah dipahami oleh Nabi Muhammad, juga dipahami oleh umatnya. Karena yaitu tadi, Al-Qurannya berbahasa Arab, diturunkan kepada orang Arab, yang menerima itu berbahasa Arab, dan diturunkan untuk situasi saat itu. Jadi ya gampang dipahami. Karena itu ya tidak butuh tafsir banyak-banyak. Itu ya, tidak perlu ini penjelasan. Jadi santri-santri semuanya, jadi zaman Kanjeng Nabi itu tidak begitu banyak tafsir, ya tidak begitu banyak tafsir. Nah, kenapa lalu ada tafsir? Itu biasanya satu karena orangnya tidak tahu, karena tidak semua mengikuti Kanjeng Nabi, tidak tahu situasi ketika Al-Quran itu turun. Tidak semua tahu, karena tidak semua mengikuti Kanjeng Nabi ya, tidak semuanya itu ya. Nah, padahal sabab nuzul itu yang kemudian dikenal dengan sabab nuzul itu sangat penting. Santri kalau tidak tahu sabab nuzul dawe kiainya itu juga pasti tanya-tanya, itu kok kiainya ngendika seperti itu munasabahnya apa? Ternyata ada yang santri yang dablek. Nah, dengan mengetahui sabab nuzul itu menjadi gampang dipahami, tapi tidak semua orang sahabat Nabi pada waktu itu mengetahui sabab nuzul. Yang kedua, kenapa butuh tafsir? Di antaranya karena tidak semua cara menyebut sesuatu itu dengan melakukan takyin sehingga dimengerti banyak orang. Tapi kadang-kadang menyebut sesuatu itu dengan sifatnya, menyebut sesuatu karena dengan kinayahnya. Ya kan, tidak semuanya tahu. Ya kan, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu kan tidak disebutkan kalau sudah tulu'ul fajri maka tidak boleh makan, kan enggak ya. Tapi dengan menyebut kinayahnya, dan ini seringkali atau bisa melahirkan orang salah paham. Nah, sejak zaman sahabat juga sudah begitu ya, sudah. Karena itu butuh penjelasan. Yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Itu dipahami oleh para sahabat, zulmin itu artinya zalim apapun.
sehingga merasa berat. Tapi yang dimaksud zalim di sini setelah ditanyakan kepada Nabi ternyata maknanya adalah syirik, ya. Nah, jadi kalimat syirik disebut dengan kalimat zulmin. Takyinnya apa zulim di situ? Oh, itu syirik. Jadi tidak menyebut syirik secara langsung, tapi menyebut sifat zalimnya. Ada 3 santri yang suka gasap. Lalu kiainya memanggil, tolong panggilkan santri saya yang suka gasap. Itu kan 3-tiganya mungkin. Kan perlu tanya ini, di antara 3 itu mana yang dimaksud. Nah, gitu, kira-kira begitu. Jadi takyinnya itu butuh penjelasan, ya. Itulah di antara hal-hal di mana itu butuh penafsiran, ya. Tentu tidak hanya itu, tetapi ada hal-hal di mana memang membutuhkan penjelasan. Baik, ya, santri-santri yang saya hormati. Nah, kemudian masuk di era sahabat, ya, masuk di era sahabat. Orang yang terkenal menafsiri di era sahabat itu adalah Abdullah bin Abbas, paling terkenal. Bukan berarti paling pintar, ya, tapi paling terkenal. Sehingga Ibnu Abbas itu disebut dengan tarjumanul Quran, orang yang menerjemahkan Al-Quran. Menerjemahkan itu tidak harus mengalih bahasakan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Menerjemahkan itu bisa artinya adalah menjelaskan. Kalau ada nanti ini ada orang yang kalau dibuka pertanyaan itu kadang ada itu yang nanya itu bulat, itu enggak jelas itu. Nanya apa itu kadang-kadang itu perlu terjemah itu. Tolong itu maksudnya diterjemah. Itu bukan berarti menggunakan bahasa lain, ya, sama-sama menggunakan bahasa Indonesia, tapi itu namanya terjemah. Ada dukun itu yang sulit ngomongnya itu, ya, itu butuh terjemah. Padahal dukunnya yang ngomong bahasa Jawa, yang menjelaskan juga bahasa Jawa, tapi orang menyebut ini adalah penerjemahnya dukun. Nah, Ibnu Abbas itu terkenal kenapa? Ya selain karena memang kapasitasnya luar biasa, memang pintar. Ibnu Abbas itu memang pintar. Selain itu karena senior-seniornya itu sudah pada kapundut. Tapi beliau itu ditinggal Kanjeng Nabi kan umurnya baru 12 atau 13 tahun. Jadi yang lainnya sudah kapundut, beliau masih muda. Sehingga menjadi tumpuan pertanyaan. Ya, jadi selain pintar itu ya karena yang lainnya sudah nggak ada. Itu makanya kalau santri-santri kepengen manfaat itu ya diantaranya pergi ke daerah yang nggak ada kiainya lah. Itu bodoh-bodoh dikit ya insya Allah laku lah, karena nggak ada saingannya. Tapi kalau Ibnu Abbas itu memang pintar. Yang kedua itu yang lainnya sudah wafat. Nah, Ibnu Abbas itu selain tadi yang saya sebutkan, bicara mengenai sabab nuzul, bicara mengenai hal-hal yang disebut secara global, disebut tidak langsung menunjuk kepada satu objek. Nah, beliau punya riwayatnya. Selain itu, beliau itu juga ahli di bidang bahasa. Yang kedua, beliau itu punya intelektual yang luar biasa tentang apapun, terutama sejarah-sejarah. Ya, misalnya cerita tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu kan tidak banyak ceritanya di dalam Al-Quran, detail-detailnya kan tidak ada.
Nah, Ibnu Abbas itu tahu detail-detailnya, punya ilmu yang banyak. Ya, misalnya lagi tentang Nabi Yusuf alaihissalam, ceritanya kan tidak begitu detail, ya sudah detail tapi tidak begitu detail. Nah, Ibnu Abbas itu punya cerita yang detail tentang Ibnu Abbas, tentang Nabi Yusuf, tentang Nabi Musa, itu punya. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, kenapa beliau terkenal? Selain karena beruntung, itu kalau disebut beruntung tadi karena yang lainnya sudah pada wafat, selain karena beliau tahu dua ilmu yang tadi saya sebutkan tentang riwayat-riwayat, beliau itu punya kelebihan, apa itu? Pintar bahasa Arab, pintar syair. Yang kedua, beliau itu kumpul dengan banyak orang sehingga punya perbendaharaan ilmu yang bisa digunakan untuk menjelaskan Al-Quran. Nah, sejak saat itu berarti ada dua hal yang dimasukkan oleh Ibnu Abbas, yaitu bahasa, ya bahasa, karena Al-Quran itu bahasa Arab, sehingga banyak syair-syair itu yang digunakan untuk menafsiri Al-Quran. Itu siapa yang paling terkenal melakukan itu? Ya Ibnu Abbas. Asy-syi'ru diwanul Arab, syair itu adalah dewannya orang Arab. Kalau ada hal-hal yang tidak diketahui maknanya, carilah di dalam syair. Itu siapa yang melakukan itu? Ibnu Abbas. Nah, berarti ada unsur bahasa yang memperkaya penafsiran Al-Quran. Yang kedua, unsur cerita, ya, unsur cerita. Kan ada cerita tentang Zulaikha, cerita tentang Sulaiman, cerita tentang itu kemudian masuk sebagai salah satu sumber penafsiran. Ya tentu selain fikih itu juga bagian dari penafsiran, tapi yang terkenal yang dilakukan oleh Ibnu Abbas adalah dua hal ini, tuh beliau sangat terkenal. Oke, ya. Jadi tafsir saat itu belum panjang, belum, ya, masih biasa-biasa saja lah, ya. Nah, karena Ibnu Abbas itu terkenal, maka kalau kepingin tafsir itu laku, maka diisnadkan kepada Ibnu Abbas. Kalau tafsir itu pengen laku, ini kata siapa ini? Ibnu Abbas, walaupun nggak ada sanadnya. Akibatnya itu apa? Riwayat tafsir yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas itu sangat banyak. Ada namanya Tanwirul Mikbas fi tafsiri Ibnu Abbas. Itu hampir tidak ada sanadnya yang sampai kepada Ibnu Abbas, tapi semuanya dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Itu saking lakunya Ibnu Abbas. Tapi itu juga berakibat fatal. Kenapa? Jadi banyak meragukan jika ada tafsir itu dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Butuh sanad yang memadai agar sah dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Oke. Sahabat-sahabat yang saya hormati, buku tafsir yang sekarang ini diketahui paling awal itu karya dari Abdul Malik bin Jurayj. Beliau wafat tahun 149. Jadi sudah tahun 149 beliau wafat, itu sudah ada namanya buku tafsir, ya, buku tafsir. Isinya apa tafsirnya Abdullah bin Jurayj itu? Isinya ya tadi itu, riwayat-riwayat itu, riwayat tentang sabab nuzul, riwayat tentang apalagi ya, tentang ini tafsirnya ini tafsirnya ini, ayat ini ditafsirkan dengan ini
yang dimaksud ayat baroah itu adalah Sayyidah Aisyah misalnya. Nah, itu sampai kepada Abdul Malik bin Jurej. Nah, ada lagi yang setelah itu namanya Yahya bin Salam, ya, orang Tunis. Yahya bin Salam, dia memasukkan apa di dalam tafsir? Beliau memasukkan al-qiraah wal i'rab. Kenapa? Karena nahwu sudah mulai berkembang, sehingga nahwu bisa digunakan untuk menganalisa Al-Quran, tapi belum banyak berkembang. Tapi itu sudah mulai berkembang. Karena itu qiraah itu bisa dijadikan alat untuk memperkaya penafsiran Al-Quran. Qiraah itu ada yang ya'lamun, ada yang ta'lamun misalnya, ya, hatta yatoharu atau hatta yatatoha atau hatta yatharu misalnya. Jadi qiraah ini kemudian digunakan untuk menafsiri apa? Al-Qur'anul Karim, ya. Ihdinas siratal mustaqim dibaca ihdinas siratal mustaqim pakai sin misalnya, ya. Kemudian perbedaan harokat di dalam apa namanya, di dalam Al-Quran itu juga digunakan untuk menafsiri Al-Quranul Karim. Saya ingin cerita tentang perkembangan penafsiran Al-Quran sampai kemudian gemuk tafsir itu seperti yang kita kenal sekarang. Ada tokoh-tokoh penting dalam lintasan sejarah. Nah, ada yang namanya tadi itu Yahya bin Salam, itu di akhir penghujung abad kedua, 140 sekian, ya, itu. Baik. Nah, setelah itu ada tokoh yang sangat terkenal, namanya Al-Imam At-Tabari. Itu sangat terkenal di dalam, orang sering menyebut tafsir itu ditandai oleh Al-Imam At-Tabari. Tafsirnya sekarang ada entah berapa jilid, ya, itu pokoknya besar sekali, ya. Itu tafsir Al-Imam At-Tabari. Orangnya memang mualim, apapun bisa itu Imam Tabari. Memang hidupnya itu untuk belajar, Imam At-Tabari. Beliau mazhabnya apa? Ya mazhabnya sendiri, fikihnya fikih sendiri, kiroahnya sendiri, nggak punya mazhab. Memang beliau itu imamun fil kiroah, sehingga tidak mengikuti kiroah bacaan siapapun, ya kiroahnya sendiri. Kemudian beliau ahli hadis, beliau ahli tafsir, beliau ahli sejarah, ahli nahwu. Nah, tafsirnya ini sangat terkenal. Al-Imam siapa? At-Tabari, ya. Jami'ul Bayan. Beliau lebih senang menggunakan at-ta'wil ketimbang tafsir. Hal yang menunjukkan bahwa sejak zaman Imam At-Tabari, Al-Quran itu tidak lagi hanya menggunakan riwayat, tetapi sudah menggunakan ar-ra'yu. At-Tabari itu isinya apa sih? Orang sering menyebut itu tafsir yang birriwayah, tapi guru-guru saya menyebut itu bukan tafsir birriwayah. Itu adalah awal mula tafsir birra'yi.
itu adalah At-Tabari. Jadi beliau menyampaikan satu tafsir, ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan C, lalu menurut beliau yang paling pas itu tafsirnya apa, lalu mentarjih di antara khilaf-khilaf yang ada di dalam memaknai Al-Quran. Cara mentarjihnya seperti apa? Kadang menggunakan bahasa, kadang menggunakan qiraah. Karena beliau ahli fikih, ya kadang menggunakan fikih. Karena beliau ilmunya lengkap. Maka sejak zaman Imam At-Tabari, yang namanya tafsir itu tidak lagi isinya itu kola-kola, kola Rasulullah, kola Abu Bakrin, itu tidak. Tapi sudah banyak menggunakan ar-ra'yu. Itu sejak siapa? Al-Imam At-Tabari. Pointer. Saya kalau baca sejarah atau biografinya Imam Tabari itu tidak berhenti-henti untuk kagum kepada beliau. Ya, itu. Beliau itu karena cintanya kepada ilmu sampai lupa untuk menikah. Beliau tidak menikah. Ya karena tidak ingin menikah, mungkin sudah lupa itu. Ya. Itu Al-Imam At-Tabari. Karena itu bukunya, tafsirnya itu namanya At-Ta'wil. Beliau lebih suka menggunakan kalimat ta'wil ketimbang menggunakan kalimat at-tafsir. Nah, yang seera dengan Al-Imam At-Tabari itu adalah Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu setia dengan model tafsir yang isinya riwayat-riwayat. Ya, yang setia dengan apa? Riwayat-riwayat. Beliau punya buku namanya At-Tafsir Al-Kabir, tetapi kitab ini tidak ditemukan sampai sekarang. Itu karya Al-Imam Al-Bukhari di bidang tafsir yang isinya adalah riwayat-riwayat tanpa dibumbui oleh ar-ra'yu. Jadi di era Imam Tabari dan Imam Bukhari itu ada semacam pertentangan yang kuat antara ar-ra'yu dengan ar-riwayah, antara model kalau menafsiri itu menggunakan al-aqlu atau menggunakan apa yang didawuhkan, hanya didawuhkan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat, itu saja. Ya, itu. Jadi dua kelompok ini sangat sangat sulit untuk ditemukan. Nah, At-Tabari itu sebetulnya karena ilmunya banyak, itu berada di tengah-tengah itu, mencoba untuk menggunakan riwayah tapi sekaligus menggunakan ar-ra'yu. Itu Al-Imam At-Tabari. Nah, ada kelompok penting di era itu kelompoknya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu tidak senang dengan riwayat, karena itu tidak ada ahli hadis dari Mu'tazilah, itu hampir tidak ada. Saya tidak menemukan ada Mu'tazilah ahli hadis. Kenapa? Yaitu a priori terhadap hadis. Ibrahim An-Nazam itu mengatakan kami tidak percaya dengan tafsir-tafsir yang pakai riwayat itu. Jadi ada gerakan besar-besaran di abad kedua dan abad ketiga untuk menolak tafsir yang bersandarkan riwayat. Siapa mereka? Ya Mu'tazilah itu. Imam Al-Bukhari menjawab tantangan itu lalu menulis kitab namanya At-Tafsir Al-Kabir, yang risalahnya ingin mengatakan bahwa tidak semua tafsir tidak bisa dipercaya. Tafsir yang ada sanadnya bisa dipercaya. Tapi akibatnya Ahli Sunnah wal Jamaah itu cenderung riwayah, sementara Mu'tazilah cenderung ar-ra'yu.
Karena itu penafsir-penafsir di era itu, abad kedua dan abad ketiga, disebut sebagai penafsir itu rata-rata orang Mu'tazilah. Abu Muslim al-Asfahani, Abu Ali al-Jubai, Syarif al-Murtado, itu semua adalah orang-orang Mu'tazilah. Kenapa? Karena Ahlussunnah wal Jamaah pada saat itu lebih suka dengan ar-riwayah. Yang menekuni ar-ra'yu itu justru adalah orang-orang Mu'tazilah. Nah, sebetulnya kita punya tokoh di era itu, yaitu Al-Imam At-Tabari. Beliau dari Ahlussunnah wal Jamaah, percaya terhadap riwayah tapi tidak antipati terhadap ar-ra'yu. Al-Imam At-Tabari. Nah, santri-santri yang saya hormati, Ahlussunnah wal Jamaah itu lalu menyenangi ar-ra'yu itu sejak kapan? Sejak ada yang tokoh besar Abul Hasan al-Asy'ari. Beliaulah yang menjadikan ar-ra'yu itu tidak lagi dimiliki oleh Mu'tazilah, tetapi ditarik menjadi bagian penting gerbongnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, itu yang membawa gerbong, itu yang diantara yang paling kuat. Itu siapa? Yaitu Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Ya, santri-santri yang saya hormati. Karena itu tidak heran setelah lahirnya Abul Hasan al-Asy'ari, generasi-generasi Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat rasional, yang suka menggunakan ar-ra'yu itu bermunculan. Al-Baqillani, Imamul Haramain, ya, Asy-Syirazi, Al-Ghazali, itu adalah lahir setelah Abul Hasan al-Asy'ari. Nah, pengaruhnya di dalam tafsir itu apa? Dulu yang namanya orang yang suka balaghah itu rata-rata adalah Mu'tazilah. Orang kok pinter balaghah, ya Mu'tazilah. Siapa yang menarik gerbong balaghah menjadi Ahlussunnah wal Jamaah? Abdul Qahir al-Jurjani. Ya, Abdul Qahir al-Jurjani punya kitab namanya I'jazul Quran. Beliau mengatakan I'jazul Quran itu pertama mengenai hal-hal yang gaib, yang kedua mengenai hal-hal yang bersifat ilmi, sains, yang ketiga mengenai balaghah. Nah, santri-santri yang saya hormati, jadi sejak Abdul Qahir al-Jurjani, balaghah itu tidak lagi miliknya Mu'tazilah, tetapi miliknya Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita semuanya menikmati. Kita belajar Jawarul Maknun, kita belajar Juman, itu dulu miliknya Mu'tazilah. Tapi alhamdulillah setelah Abdul Qahir al-Jurjani itu menjadi miliknya Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu menjadi ilmu penting di dalam ilmu tafsir. Ya, sejak saat itu maka banyak ahli sunnah wal jamaah yang ahli di bidang balaghah. Ilmu balaghah berkembang dengan sangat baik. Maka lahirlah tradisi tafsir yang berbicara mengenai i'jazul Quran di bidang balaghah. Siapa? Yang pertama Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari ini generasi Mu'tazilah. Di belahan barat Maghrib di Andalusia ada namanya Ibnu Atiyah, punya kitab namanya Al-Muharrar Al-Wajiz. Zamakhsyari dengan
Ibnu Atiyah itu 1 kurun, tafsirnya juga ditulis 1 kurun, tapi karena yang satu itu di barat sehingga lebih terkenal tafsir Al-Kasyaf. Nah, santri-santri yang saya hormati, maka sejak ada tafsir ini ada ilmu baru yang dimasukkan di dalam tafsir, yaitu apa? Ilmu balaghah. Ya, tidak hanya qiraah, tidak hanya fikih yang semi fikih yang tadi itu ya dipelopori oleh Al-Imam At-Tabari ya. Sekarang ada ilmu yang sangat kuat yang digunakan untuk menafsir Al-Qur'an, yaitu al-balaghah. Ya. Santri-santri yang di sini ini ngaji Jawharul Maknun, lalu ngaji Juman, itu kalau membaca Al-Kasyaf insya Allah enggak kesulitan. Membaca Ibnu Atiyah insya Allah tidak kesulitan. Kenapa? Karena ilmunya yaitu ilmunya adalah ilmu tentang balaghah, itu sangat dibutuhkan itu tadi ya. Dan yang menarik lagi, Zamakhsyari itu orang Ajam, bukan orang Arab. Maka kalau menyebut Zamakhsyari itu sering disampaikan itu rubba akhin laka lam talidhu ummuka, banyak saudaramu itu tidak dilahirkan oleh ibumu. Menyebut Zamakhsyari itu orang yang pintar bahasa Arab, mengerti seluk-beluk bahasa Arab, tapi dia sendiri itu ibunya bukan orang Arab, dan itu adalah saudaranya orang Arab. Makanya sebut rubba akhin laka lam talidhu ummuka, banyak saudaramu itu ternyata tidak dilahirkan oleh ibumu, menyinggung Al-Imam Az-Zamakhsyari ya. Maka sejak saat itu butuh yang namanya ilmu balaghah ya. Tafsir paling terkenal, saya punya guru dulu waktu sekolah itu menyampaikan itu, paling terkenal itu tafsir yang sampai Imam Zamakhsyari. Paling terkenal itu tafsirnya Imam Zamakhsyari. Bukunya tafsir Zamakhsyari itu diajarkan di mana-mana, tapi Ahlussunnah wal Jamaah itu mengeluh karena banyak Mu'tazilahnya. Kandungannya itu banyak Mu'tazilahnya, tapi kandungan balaghahnya itu dipakai oleh siapapun. Itu makanya sesuatu yang baik itu meski dibawa oleh Mu'tazilah itu ya tetap aja laku, karena itu adalah yang baik. Sesuatu yang jelek itu meski dibawa oleh orang tokoh top ya tetap akan hilang. Ya, santri-santri yang saya hormati, jadi tafsir Zamakhsyari itu diterima, tafsir Ibnu Atiyah juga diterima, tapi orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu mengeluhkan karena Imam Zamakhsyari itu tafsirnya isinya itu apa? Mu'tazilah ya. Nah, setelah itu muncul Imam top Fakhruddin Ar-Razi. Menurut riwayat beliau ini orang Arab, mbahnya itu masih nyambung nasabnya kepada Sayyidina Abu Bakar, itu Fakhruddin Ar-Razi. Beliau itu orang pinter, beliau mewakili gaya pembelajaran di era itu, abad ke-7 ya, abad ke-6, abad ke-7. Orang pinter itu zaman itu sudah harus tahu mantek, harus tahu ilmu kalam, harus tahu ilmu usul fiqh, harus tahu fikih, harus tahu tentang ilmu alam. Itu orang pinter. Sekolah zaman itu, kalau santri-santri sekolah itu harus menguasai banyak hal ini. Dan orang yang dianggap pinter itu
Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, jadi santri-santri yang saya hormati, sebelum Fakhruddin Ar-Razi, siapa yang berhak menafsiri? Satu, ahli hadis karena pintar riwayat. Yang kedua, yang berhak menafsiri itu siapa? Yang ahli balaghah. Sampai detik Zamakhsyari itu, kalau orang itu yang menafsir itu kalau tidak balaghah ya berarti ar-riwayah. Nah, apa yang dilakukan oleh Fakhruddin Ar-Razi? Fakhruddin Ar-Razi itu di luar ahli hadis dan di luar ahli balaghah itu ikut membaca Al-Quran. Modalnya apa? Fikih, usul fiqh. Modalnya lagi apa? Filsafat. Modalnya apa lagi? Ilmu alam, sains. Maka lahirlah Mafatihul Ghaib, namanya saja kunci hal-hal yang gaib, yang dulunya tidak diketahui, kuncinya ada di Mafatihul Ghaib. Makanya sering disampaikan, tafsir itu setelah dikuasai oleh ahlul hadis dan ahli balaghah al-udaba, sekarang diserahkan kepada al-aslaini, usulul fiqh wa usuluddin. Yang mempelajari sekarang itu adalah orang-orang yang ahli di bidang usul fiqh dan orang yang ahli di bidang usuluddin. Orang-orang yang cakap di dalam ilmu filsafat, ilmu kalam, mantek, usul fiqh. Kenapa? Karena sejak Abul Hasan Al-Asy'ari, orang yang dulu itu suka tengkar-tengkar itu sekarang damai. Orang tengkar-tengkar itu gini loh, dulu itu ya, kalau orang ahli fikih itu nggak mau tasawuf, tapi kalau tasawuf nggak mau fikih. Nah, sejak model-model Abul Hasan itu yang suka menggabung-gabungkan, itu kalau ahli fikih sekaligus ahli tasawuf gitu. Dulu kalau orang itu ahlul hadis itu nggak mau ilmu kalam, tapi sejak Abul Hasan Al-Asy'ari banyak ahlul kalam itu sekaligus ahlul hadis. Qadiyat, Al-Marizi itu ahli hadis sekaligus ahli ilmu kalam ya. Dulunya itu nggak mau. Nah, maka monumen penggabungan ini ada dalam diri siapa? Ada dalam diri Fakhruddin Ar-Razi. Maka sekarang tafsir itu tidak hanya dipelajari melalui ilmu balaghah, tapi melalui ilmu usulul fiqh. Tidak hanya melalui balaghah dan bahasa, tetapi melalui ilmu usuluddin. Jadi kalau Az-Zamakhsyari itu memu'tazilahkan Al-Quran, maka Fakhruddin Ar-Razi itu adalah mengahlus sunnah wal jamaahkan Al-Quran. Kalau kepingin membaca Al-Quran dengan kacamata Asy'ari, maka bacalah Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib. Sejak saat itu Al-Quran itu gampang dipahami dengan menggunakan pemikiran ahlus sunnah wal jamaah ya. Dan kita kalau belajar ilmu kalam itu, kalau ada ayat-ayat, oh ini menurut al-sunnah maknanya ini, oh maknanya itu banyak diterangkan di dalam buku Mafatihul Ghaib ya. Jadi santri-santri yang saya hormati, jadi Fakhruddin Ar-Razi itu adalah yang membawa tafsir itu dari model balaghah dan apa tadi,
balaghah dan ilmu hadis dibawa menjadi ilmu usuluddin dan ilmu usulul fiqh ya. Karena itu dulu waktu saya sekolah itu disampaikan seperti ini, orang itu biasanya menulis tafsir itu di akhir hidupnya. Orang kalau baru awal-awal itu biasanya jarang menulis tafsir Al-Quran ya. Ketika menulis tafsir itu biasanya ketika di ujung umurnya, ketika ilmunya itu sudah matang. Kalau ilmunya matang nanti di bidang balaghah ya nanti kelihatan sekali tafsirnya itu berbentuk apa? Balaghah. Nanti kalau matangnya di bidang fikih nanti juga kelihatan fikihnya. Nanti kalau pinter nahwu ya nanti kelihatan nahwunya. Pokoknya tergantung ilmunya orang itulah kelihatan sekali dalam gaya penafsirannya. Nah, santri-santri yang saya hormati, tapi membaca Kasyaf, membaca Fakhruddin Ar-Razi itu males. Kenapa? Karena yang satu banyak Mu'tazilahnya, yang satu itu terlalu tebal, dan orang sering menyebut kalau membaca Mafatihul Ghaib itu ya seloroh ya, itu agak kurang tepat, tapi kadang-kadang itu sering diucapkan. Fihi kullu syai'ila tafsir. Di dalam Mafatihul Ghaib itu semuanya ada, yang tidak ada itu tafsir itu sendiri. Itu karena saking pewanjangnya tafsir. Beliau mengatakan Fatihah itu punya asyratu alafi mas'alatin. Itu kan semua dibahas. Rabbil alamina itu ketika menjelaskan alamina itu seluruh alam, itu bicara tentang alam apa saja, mulai alam semut sampai alam, itu kan pewanjang sekali itu. Semakin pintar menjelaskan alamina, maka tafsir itu akan semakin pewanjang sekali. Apalagi menggunakan kalimat Rob itu artinya yang mendidik, yang mengembangkan. Semut itu lahir itu bentuknya kayak apa, sampai tua itu bentuknya kayak apa, itu jantungnya entah di mana ya, darahnya entah berupa apa ya, itu kira-kira apanya ya terlalu kecil itu sampai sulit. Nah itu jadi dijelaskan dengan pokoknya cerita-cerita tentang itu. Makanya sering disebutnya itu tafsir, di situ apa saja ada, yang enggak ada itu malah tafsirnya katanya. Ya ada tafsirnya lah ya, itu buku-buku tafsir ya, itu kan hanya seloroh saja. Nah lalu muncul tafsir Al-Baydawi ya, Al-Baydawi. Al-Baydawi itu rujukan utamanya itu apa? Fakhruddin Ar-Razi sama Al-Kasyaf. Beliau karena ahli di bidang balaghah maka mengutip-ngutip Al-Kasyaf. Beliau karena ahli di dalam usuluddin maka mengutip-ngutip dari Fakhruddin Ar-Razi, tapi tidak panjang-panjang. Tafsirnya ringkas-ringkas, tapi saya jamin membaca kitab Al-Baydawi itu kalau tidak cah santri itu gak iso. Saya jamin dia kalau tidak punya ilmu balaghah yang cukup nggak akan mampu membaca Baydawi. Dia kalau tidak paham ilmu kalam nggak akan mampu membaca tafsir Al-Baydawi. Dia kalau tidak pintar alfiyah pasti tidak paham tafsir Baydawi. Jadi kayak semacam inti dari perkembangan ilmu yang digunakan untuk menafsiri Al-Quran itu ada di siapa? Ada di Al-Imam Al-Baydawi. Walaupun Al-Baydawi itu lupa bahwa dulu tafsir itu dimiliki oleh ahlul hadis, tapi justru ilmu hadis itu tidak dikembangkan dengan baik di dalam di dalam ilmu tafsir ya, tidak dikembangkan dengan baik.
Jadi tokoh-tokoh yang mengambil alih tafsir dari alul hadis itu memang kadang-kadang disayangkan. Banyak hadis-hadis yang kemudian itu luput dari seleksi. Ya, itu memang ya itulah seleksi alam ya. Jadi ada yang namanya tafsir Al-Baydawi. Ya, kita tradisi dalam Sunni itu ya. Ya, orang yang paling baik. Maka sejak ada kitab tafsir Baydawi itu, Al-Kasyaf agak redup. Buku paling laris tafsir saat itu adalah tafsirnya Al-Baydawi. Al-Baydawi setelah Zamakhsyari. Setelah Zamakhsyari itu ada tafsir Baydawi yang digunakan untuk membaca di pondok-pondok, ya, pondok-pondok Arab maksudnya ya. Di Al-Azhar, di Zaituniyah, itu adalah tafsir Al-Baydawi. Dan syarat untuk bisa membaca tafsir Baydawi itu harus ahli usul fiqh, harus ahli ilmul kalam, harus alfiyah, pokoknya ilmu-ilmu yang kita pelajari di pondok-pondok itulah. Karena kita ini mewarisi ilmunya ulama-ulama itu. Pondok itu sistem kurikulumnya itu mewakili dari ilmunya madrasah an-nizamiyah yang diprakarsai oleh Al-Imam Al-Ghazali dengan Nizamul Mulki. Itu mewakili di sana itu. Dan orang yang perfect di dalam sekolah nizamiyah itu yang lalu menulis tafsir itu adalah Al-Imam Al-Baydawi. Nah, setelah itu mulai berkembang tafsir-tafsir. Nanti ada tafsir Abis Su'ud, ada tafsir apalagi, tafsir lagi, tapi kira-kira mirip-mirip, hanya mengembangkan. Buku pak tafsir paling laris di Sarai itu tafsir apa? Al-Baydawi. Semua orang pengen memberi khasiah kepada tafsir Al-Baydawi, saking larisnya. Khasiahnya itu entah ada berapa. Itu menurut catatan buku tafsir paling banyak khasiahnya itu adalah tafsir Baydawi. Luar biasa itu. Nah, kemudian ya setelah tafsir itu seperti mandek gitu loh ya. Metodenya itu ya setelah itu mandek. Mandek itu maksudnya ya itu sudah bertahan lama. Ya. Orang yang paling patut disebut setelah itu adalah Al-Imam Al-Alusi. Punya kitab tafsir namanya Ruhul Ma'ani. Ya, kalau santri-santri kepengen buku beli, saya dulu sekolah itu mata kuliah itu buku yang wajib yang diajarkan itu adalah tafsir Ruhul Ma'ani. Orang Hanafi, orang Sufi, ya, orangnya itu ahli tasawuf, sehingga tafsirnya itu selain gaya berpikirnya Imam Baydawi tadi, itu juga tasawufnya itu sangat kuat. Kenapa? Karena umat Islam itu sejak dikuasai oleh dinasti Utsmaniyah, Thorekoh itu sangat menjamur. Thorekoh itu ada Sadzili wa ila akhirih itu berkembang dengan sangat kuat. Itu di era Ad-Daulah Al-Utsmaniyah. Karena itu tidak heran kalau kemudian lahir tafsir namanya Ruhul Ma'ani yang diantara isinya itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan tasawuf. Ibnu Arabi itu tasawufnya diadopsi di dalam kitab Ruhul Ma'ani. Ya, dulu saya waktu sekolah itu belajar itu saya bilang sama guru saya nggak kepingin mempelajari ini karena ini terlalu rumit dan rasanya aneh tafsirnya ini. Ya, beliau kemudian mengizinkan, ya udahlah nggak usah dipelajari juga nggak apa-apa yang ini ya, karena itu saya kurang bisa menjelaskan tentang
tafsir yang ada di dalam Ruhul Ma'ani yang berkaitan dengan tasawuf, karena tasawufnya itu tidak hanya sekedar model Ghazali, tapi itu sudah model Ibnu Al-Arabi. Kalau menyebut itu Syekhul Islam atau apa gitu loh, itu Ruhul Ma'ani. Nah, dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, tasawuf Ibnu Arabi itu diadopsi. Itu siapa? Ya Ruhul Ma'ani itu. Walaupun kiai-kiai tidak suka dengan tasawufnya ini, tapi tetap itu diadopsi. Ya, itu Ruhul Ma'ani. Nah, Al-Alusi itu sudah masuk di gerbang era modern. Ya, setelah ditinggalkan oleh Al-Alusi, karena Al-Alusi itu 1200 sekian, maka sudah mulai masuk 1300, 1400 itu sudah mulai masuk gerbang dunia modern, di mana umat Islam itu kaget. Maaf ya, kita dulu itu pernah kaget-kaget. Makanya kalau dulu di desa-desa itu kalau ada sepeda motor lewat itu beluknya itu diambungi. Itu saking bingungnya itu. Kok ono sepeda motor melaku dewe. Ini generasi-generasi ini tidak menangi. Dulu mbah-mbah kita itu kalau melihat sepeda motor itu ngerti bluke tok wis bingung ini dari mana. Jadi ada umat di mana kita itu dulu kaget. Ya, kenapa kok namanya meriam? Tahu nggak kenapa itu meriam? Kan yang untuk ngebom itu kan apa namanya apa? Meriam, ya, meriam ya. Itu kalau kata Anantatur itu karena dulu orang Jawa itu dengarnya dari Portugis. Nah, Portugis itu kalau ngebom itu nyebut nama Maria, Bunda Maria bom, oh namanya itu Maryam. Nah gitu katanya. Makanya namanya apa? Maryam, karena dulu itu Portugis kalau ngebom karena dia orang Kristen itu nyebutnya Bunda Maria. Terus sama orang Jawa, sama orang yang disebut Maryam. Itu titik tolak di mana umat Islam itu kaget. Kaget ada pesawat terbang. Kok tiba-tiba ada apa? Pesawat terbang. Nah, itu adalah melahirkan orang-orang yang kemudian merasa bahwa ini dunianya sudah modern, tapi kok kita ini belum nyampe ke sana. Jangan bayangkan seperti anak sekarang ini. Itu bayangkan tahun 1700, 1800 ya, ketika pertama kali misalnya ada Mesiu datang ke Jawa, datang ke Mesir, maka ada generasi-generasi ulama-ulama yang kemudian disebut dengan ulama-ulama modernis. Ada Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, itu orang-orang modernis. Nah, orang-orang ini itu selain berpikiran kepingin apa namanya menyalip Barat, walaupun sampai sekarang ini kita belum nyalip-nyalip, itu saya kepingin nyalip kita ini. Masa punya mobil kok nggak pernah ada yang produknya orang Islam ya? Itu sudah diresahkan sejak zaman dulu. Kalau kita punya bom itu ya mungkin yang bikin siapa, tapi kita katanya di Israel itu yang bikin itu orang-orang Hamas sendiri. Wah itu ya luar biasa ya, bisa mempunyai ini sendiri gitu ya. Iran juga sudah bisa membuat senjata sendiri ya. Ya itu harus dikembangkan. Ya kita kepingin lah Indonesia gitu ya punya itu. Nah, walhasil ada orang-orang modern, dan orang-orang modern ini itu juga ngaji Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Tafsir-tafsir yang dibaca itu tidak memenuhi selera orang modern.
Nah, mulailah orang-orang modern ini lalu menulis tafsir. Menulis tafsir, gaya penulisannya juga berbeda. Apa unsur-unsur yang dimasukkan di dalam tafsir? Ilmu-ilmu sosial. Wong ku nek pengen maju kudu ngene. Nah, cerita kudu ngene iku dimasukkan di dalam penafsiran Al-Qur'an. Misalnya menganalisa kenapa toh umat Islam itu kok nggak maju-maju. Itu ketika menyampaikan Al-Qur'an itu disampaikan. Maka ada generasi-generasi baru dalam ulama ilmu-ilmu tafsir itu yang memasukkan ilmu apa? Sosial. Ilmu tentang masyarakat. Masyarakat maju itu syaratnya apa? Masyarakat kalau tidak maju itu syaratnya apa? Nah, yang menulis tafsir-tafsir ini itu memang orang-orang modernis yang tidak suka dengan orang-orang tradisionalis. Maka kalau ngeritik orang tradisionalis itu no woman. Kenapa toh sampai kritikannya kadang-kadang tidak masuk akal? Kenapa toh kok nggak maju-maju? Kakan tahlil menawa iki. Nah, gitu. Itu ada di dalam buku-buku tafsir, itu ada. Membaca buku Al-Manar karya Muhammad Rasyid Ridho, itu yang dulu disebut TBC itu loh, takhayul terus apa? Khurafat, terus apa lagi itu? Apa? Bid'ah. Oh, itu kalau kita baca tafsirnya itu kayak telinga kita itu kayak panas gitu loh. Ini kok marah-marah kok sampai kemana-mana ya gitu. Gitu. Itu karena sebetulnya resah gitu loh, resah gitu. Kok ini nggak maju-maju, itu kenapa ya gitu. Ya kalau misalnya ditulis oleh orang Nahdlatul Ulama gitu ya, mungkin apa ya kira-kira yang perlu disalahkan dan apa yang perlu disampaikan agar umat ini maju. Tapi itu menjadi keresahan umum. Sayangnya yang menulis pertama-tama tafsir itu ya memang orang-orang ini, sehingga gampangannya itu ya perjumpaan orang-orang Islam dengan orang-orang Barat itu membuat banyak orang Islam itu terkagum-kagum, kaget-kaget. Kok ono bedil? Makanya akeh jenenge ilmu jaduk gak iso dibedil barang ya mergo wonge ora dibedil. Gitu. Terus piye carane iso kebal gitu. Tapi intinya itu tentang terkagum-kagum itu tadi. Tentang ini. Nah, jadi setelah ada pertemuan antara timur dengan barat yang melahirkan sejumlah orang yang kemudian terkagum-kagum itu tadi, itu orientasi tafsir menjadi berbeda. Bunyinya misalnya kayak begini, tafsir itu nggak usah terlalu fikih. Fikih itu biar dipelajari di Fathul Qorib dan Fathul Mu'in, itu misalnya. Inti daripada Al-Quran itu adalah memberi semangat. Mari kita tunjukkan semangat Al-Quran. Intinya lagi adalah mari kita eksplorasi Al-Quran ketika berbicara mengenai ilmu alam. Maka lahirlah tafsir yang berbicara mengenai sains dan nah itu. Mungkin kalau orang bicara mengenai demokrasi dan lain sebagainya ya, nah itu. Nah karena itulah kita berharap ada santri-santri yang menekuni Al-Quran. Biar itu kalau menafsiri itu seperti apa? Maju, negara maju versi santri itu kira-kira seperti apa? Santri itu kalau ngaji Al-Quran kepada orang kota itu model penafsirannya akan seperti apa?
Nah, dulu itu sudah dijawab oleh, dan tafsir yang lahir di era-era ini itu banyak sekali. Ada Al-Maraghi, ada Al-Manar, ada tafsirnya Tontowi Jauhari, ada Tontowi Syekhul Azhar, itu juga ada lagi tafsirnya Syarawi yang menggabungkan antara hal-hal sosial dengan tasawuf, karena beliau juga ahli tasawuf. Tapi intinya adalah mereka ini ketika membaca Al-Quran itu dengan bertanya. Jadi ada model pembacaan itu begini. Kalau kita membaca Al-Quran itu ada orang yang membaca tidak mau bertanya, pokoknya apapun dawuhnya saya ikut. Ada orang yang membaca Al-Quran itu melalui pertanyaan-pertanyaan. Saya ini orang Indonesia, orang modern, aku pengen maju tapi tetap tahlilan, aku pengen maju tapi tetap mau kuburan. Iku kira-kira Al-Quran ini jawabannya piye toh? Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan kepada Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran kita temukan jawaban-jawaban itu. Nah, jadi tafsir itu berkembang, ya, sangat berkembang. Bayangkan kalau ada santri atau siapapun yang tiba-tiba itu berada di bulan, lalu di sana selama 2 tahun dikasih laptop untuk merenung Al-Quran, itu kira-kira tafsirnya kayak apa itu? Karena dia yang di sekelilingnya itu adalah planet-planet itu, ya gitu. Santri yang ada di desa, orang pati urusan negara, lalu atau santri yang jadi ngajar Al-Quran di istana, itu pasti beda, itu pasti bentuk-bentuknya itu pasti beda itu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan tafsir itu. Ya, saya ingin memberi ini aja sebetulnya gambaran biar adalah tadi itu ya, yang semangat untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.